Jumpa lagi hari ini kita untuk chapel bersama Miss Seva dan Miss Linda. Nah, sebelum chapel kita akan tepuk semangat dulu ya. Yuk bareng-bareng dengan Miss. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat kan? Oke, kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Di chapel hari ini kami akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Semangat ya anak-anak. Lanjut ya, nyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi, tiada yang lebih tinggi, dalam, tiada yang lebih dalam, luas, tiada yang lebih luas, oh oh sungguh indah. Semangat belum? Pasti masih ya, sangat semangat. Oke, lanjut kita nyanyi Yesus pokok sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yesus pokok, Yesus pokok.
Semua anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya bagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau menolong kami, sekalipun berada di rumah. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tolong kami mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, kalau kita berada di rumah kita senang. Ada papa, ada mama, ada saudara. Kali ini Mem mau bercerita tentang satu keluarga. Seorang ayah punya 2 orang anak. Kita katakan saja si sulung dan si bungsu. Mereka hidup senang. Ayahnya punya banyak harta kekayaan. Rumahnya besar, rumahnya bagus, banyak pelayannya. Dan mereka selalu bersenang-senang makan makanan yang enak. Tiba-tiba anak bungsu datang kepada ayahnya. Dia berkata begini, "Ayah, berikan aku harta yang menjadi bagianku. Aku ingin pergi ke kota dan aku ingin hidup sendiri." Wow. Ayahnya bertanya kepada si bungsu, "Mengapa engkau ingin pergi dari sini? Bukankah di sini segala sesuatu tersedia? Kenapa engkau ingin pergi ke tempat yang lain?" Anak bungsu berkata, "Tidak ayah, aku ingin hidup sendiri. Bukankah ayah punya banyak hartanya? Bagi untukku, aku akan pergi ke sana." Ayahnya sangat sedih. Dia berpikir, kenapa anak ini seperti ini? Padahal saya sangat mengasihi dia. Tapi kemudian ayahnya berkata, "Baiklah nak, engkau akan mendapatkan bagianmu. Ambillah dan kalau engkau ingin pergi kemana saja silakan engkau pergi." Si bungsu sangat senang. Kemudian dia berkata, "Wow, sebentar lagi aku akan diberikan harta. Pasti ada begitu banyak emas, ada begitu banyak uang." Dia mengambil semuanya, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Emas-emasnya dia jual, dia punya banyak uang. Dia punya banyak teman, dia berpesta pora, dia membeli makanan yang enak, baju-baju yang mahal-mahal. Setiap hari pekerjaannya adalah bersenang-senang. Banyak teman-teman yang mengikutinya karena ia punya banyak uang. Dia sangat senang. Tetapi minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya uangnya mulai habis dan dia tidak punya uang lagi. Dia mulai berpikir, "Wah, bagaimana ini? Saya tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Saya tidak punya uang lagi untuk menyewa rumah." Kemudian dia mulai berpikir, "Saya harus bekerja ini untuk makan. Apa yang harus saya kerjakan?" Dia mulai pergi ke tempat yang satu, ke tempat yang lain, mencari pekerjaan. Tok, 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 adakah yang ingin mempekerjakan saya? Tok, 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 adakah pekerjaan untuk saya? Semua orang berkata, "Tidak ada pekerjaan untukmu, bungsu." Kemudian akhirnya si bungsu bekerja menjaga babi di kandang. Pada waktu dia menjaga babi-babi yang ada di kandang, dia melihat babi makan dengan lahap, makan dengan enaknya, nyam 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 nyam. Kemudian dia mulai merasa lapar. "Aduh, aku lapar sekali. Aku ingin makan, tetapi aku tidak punya makanan." Bahkan dia ingin makan makanan dari babi, tapi itu pun habis. Sakit sekali perutnya. Kemudian dia duduk dan dia berkata, "Di rumah ayahku begitu banyak makanan. Bahkan pelayan-pelayanku makan makanan yang enak." Dia mulai teringat kepada ayahnya dan dia berkata, "Ayah, aku jahat kepada ayah. Aku mengambil semuanya. Aku pergi meninggalkan ayah." Kemudian dia berkata, "Kalau begitu aku akan kembali ke rumah ayah. Jadikan aku pekerja. Aku jadi pelayan ayah. Yang penting aku bisa makan." Akhirnya si bungsu ini cepat-cepat dia berlari. Dia kembali ke rumahnya. Rupa-rupanya di rumahnya tiap-tiap hari ayahnya menunggu si bungsu kapan pulang. Ayahnya selalu menunggu dan menunggu, berharap anaknya kembali, tetapi tidak pernah kembali. Tapi saat itu ayahnya melihat, wah, sepertinya ada orang yang datang ke arah rumahku. Dan taulah dia bahwa itu adalah si bungsu.
Si bungsu dengan kepayahan, dengan kelelahan, dia berlari dan dia menjumpai ayahnya. Dan dia berkata, ayah aku pulang. Iya nak, wah senang sekali ayahnya, betul ternyata itu anaknya. Dia langsung merangkul anaknya dan anaknya berkata, ayah aku telah berdosa terhadap engkau, aku jahat terhadap engkau, jadikan aku pelayan ayah, jadikan aku pekerja ayah, aku mau datang lagi ke sini. Kemudian ayahnya berkata, tidak nak, engkau tetap anakku, sekalipun engkau berlaku tidak baik, tetapi aku tetap menyayangimu, sini nak. Kemudian ayahnya memeluknya dengan sangat erat dan dia berteriak kepada pelayannya, pelayan sini cepat, berikan dia baju yang bagus, pakaikan dia cincin dan berikan dia sepatu yang baik, anakku yang hilang telah kembali. Ayo semua pelayan, ayo cepat, kita akan berpesta, kita akan bersuka cita. Wow, sangat senang sekali hati bapaknya. Tetapi anak yang bungsu ini lebih lagi berterima kasih. Dia sangat-sangat senang karena dia diterima kembali. Sekalipun dia berbuat jahat, tetapi ayahnya tetap sayang kepadanya. Tiba-tiba sulung datang. Kemudian dia berkata, kenapa ini ada pesta? Kenapa ini ada ribut-ribut? Dia bertanya kepada ayahnya, apa yang terjadi? Kemudian ayahnya berkata, adikmu yang hilang sudah kembali. Ya mengapa harus dipestakan? Ayahnya berkata, nak, apa yang menjadi kepunyaan ayahmu menjadi milikmu juga. Maka ketika adikmu kembali, mari kita bergembira bersama-sama. Anak-anak, itulah cerita tentang seorang ayah yang baik. Sama seperti Bapa kita di sorga, Tuhan mengasihi kita semua anak-anak. Sekalipun kadang-kadang anak-anak berbuat tidak baik, tetapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Begitu juga kita di rumah. Ketika orang tua kita menjaga kita, merawat kita, memelihara kita, kadang-kadang juga kita tidak baik. Tetapi ingatlah, orang tua tetap sayang kepada kita anak-anaknya. Orang tua tetap mengasihi anak-anak. Maka untuk anak-anak yang ada di rumah, sayangilah orang tuamu, kasihilah mereka, selalulah berbuat baik untuk mereka. Ini cerita chapel kita minggu ini. Yuk semua anak-anak, mari kita berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, hari ini kami belajar seorang ayah yang baik. Dia mengasihi anaknya, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kami anak-anak. Kami rindu juga Tuhan mengasihi kami melalui orang tua kami, melalui keluarga kami. Terima kasih untuk cerita minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, chapel kita sampai di sini. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.